Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbil ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbil ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqan mir ruhi Jibril al-matin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas syuhada'i wal mujahidin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
hadina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal atqiya'i was solihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal huda'i wal qanidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal asfiya'i wal makirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan den critaake an Amr bin Dinarin saking Amr bin Dinar. Kala dawuh sapa Amr bin Dinar, kana ana rajulun sapa wong lanang min ahlil Madinati kang tetep
saking penduduk Madinah. Lahu iku tetep keduwe rajul ukhtun utawi dulur wadon fi nahiyatil madinati kang tetep ing dalem arah kota. Fastakat mongko nuli lara sapa ukhtun. Fakana mongko ana sapa rajul yakti iku nekani sapa rajul ha ing ukhtun yu'awidu hale nilii sapa rajul ha ing ukhtun summa matat mongko nuli mati sapa ukhtun fajah haza mongko ngrawat sapa rajul ha ing ukhtun wa hamala lan anggawa sapa rajul ha ing ukhtun ila qabriha marang kubure ukhtun. Falamma dufinat mongko tetkalane wis dipendem sapa ukhtun wa raja'a lan bali sapa rajul ila ahlihi marang ahline rajul. Zakara mongko eling sapa rajul annahu ing setuhune rajul nasiya iku lali sapa rajul kaisan ing kantong dirham kana kang ana apa kais ma'ahu iku sertane rajul. Fasta'ana mongko njaluk bantuan sapa rajul birajulin kelawan siji wong lanang min ashabihi kang tetep saking pira-pira kancane rajul. Fa'ataya mongko nekani sapa wong loro rajul karo kancane al-qabra ing kuburan. Fanabasa mongko nduduk ngeduk sapa sahib ha ing ukhtun. Fawajada mongko nemu sapa sahib al-kaisa ing kantonge rajul, kantong duwite rajul. Faqala mongko ngucap sapa rajul lirrajuli marang wong lanang, marang kanca lanang. Tanaha hatta angdura ala ayyi halin ukhti. Tanaha nyingkriya sira, menyingkirlah hatta angdura hingga ningali sapa ingsun ala ayyi halin iku ing atase endi tingkah ukhti utawi dulur wadon ingsun. Parafa'a mongko ngangkat sapa rajul ba'da ma ing sawenehe barang kana kang ana apa ma alallahdi iku tetep ing atase luwang landhak. Faidan mongko dumadaan al-qabru utawi kubur musta'allun iku mulat naron ing geni. Fasawwa mongko ngratakake sapa rajul al-qabra ing kuburan. Faraja'a mongko bali sapa rajul ila ummihi marang ibune rajul. Faqala mongko takon sapa rajul, akhbirini amma kanat ukhti alaihi. Akhbiri nyritanano panjenengan ibu ni ing ingsun
amma saking barang kanat kang ana sapa ukhti dulur wadon ingsun alaihi iku ing atase mah. Faqalat mongko dawuh sapa ummuhu walimah lan krana apa tasalu takon sapa sira an ukhtika saking kahanane dulur wadonira waqad halakat haletu temen-temen wis mati sapa ukhtuka. Qala matur sapa rajul fa'akhbiri kersaha nyritani panjenengan ibu ni ing kula. Qala dawuh sapa ummuhu kanat ana ukhtuka sapa dulur wadonira tu akhiru iku ngakhirake sapa ukhtuka as-sholata ing salat wala tusolli lan ora salat sapa ukhtuka bitoharatin kelawan sesuci tamatin kang sampurna wa ta'ti lan nekani sapa ukhtuka fi abwabil jirani ing dalem pira-pira lawange omahe tangga ida namu tetkalane rasan-rasan sapa jiran nalikane adu-adu sapa jiran fatalaqqa mongko nempelake sapa ukhtuka udunaha ing kupinge ukhtuka abwabahum ing lawange jiran fatukhriju mongko ngetokake sapa ukhtuka hadisahum ing critane jiran yakni ngersakake sapa rawi annaha ing setuhune ukhtuka kanat iku ana sapa ukhtuka tastami'u iku ngrungokake sapa ukhtuka al haditha ing omongane tangga likai tamsia drapun yentoh mlaku sapa ukhtuka bin namimati kelawan adu-adu wa huwa utawi an-namimah sababu azabil qabri iku dadi sebabe siksa kubur. Paman mongko utawi sapa wonge arada iku lamun ngarepake sapa man ayan jua ing yen toh selamet sapa man min adzabil qabri saking siksa kubur fa alaihi mongko iku tetep ing atase man ayataharraza utawi yen toh anjaga sapa man anin namimati saking adu-adu wa ansa iriz dunubi lan saking sekerine pira-pira dosa lian jua terapun bisa selamat lian jua terapun yen toh selamat sapa man min azabihi saking siksa kubur wa yashula lan dadi gampang alaihi ing atase man su'alu mungkarin apa pitakone malaikat mungkar wa nakirin lan nakir. Qala dawuh Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitu bakal netepake Allahu sapa Allah allazina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa allazina
netepake bil kauli kelawan ucapan asabiti kang tetep fil hayatid dunya ing dalem urip kang namung sedhela tegese urip ing donya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Diriwayatake saking Amr bin Dinar panjenengane dawuh ana wong penduduk siji kutha anduweni dulur wadon ana ing kutha iku nuli lara wong lanang iku nuli dulure wadon mau mati nuli dirawat lan digawa ana ing kubure bareng wis dipendhem lan bali marang ahline wong lanang mau eling kantonge isi dirham keri ana ing jero kubur nuli anjaluk bantuan siji kancane anduduk kubure dulure wadon bareng diduduk kantonge ketemu nuli ngucap marang kancane nyingkriya aku kepengin weruh kepriye kahanane dulurku wadon nuli kang nutupi luang landake disingkrihake dumadaan ambulat-bulat geni nuli ngratakake kubure lan bali marang ibune nuli takon aku sampeyan critani apa amale dulurku wadon ibune dawuh apa perlune sira takon sedeng dulurmu wadon wis mati wong mau matur iya nanging aku sampeyan critani ibune dawuh dulurmu wadon iku sering ngakhirake salat lan ora salat kanthi sesuci kang sempurna lan nekani lawange tangga-tangga nuli perlu adu-adu iku dadi sebabe siksa dadi sapa-sapa wong kang kepengin slamet saking siksa kubur supaya ngreksa awake saking adu-adu lan dosa-dosa liyane supaya selamat saking siksa kubur lan gampang ngadepi pitakone mungkar nakir Allah Ta'ala dawuh Allah iku netepake wong-wong kang padha iman kanthi ucapan kang tetep ana ing urip kang namung sedhela iki lan ana ing akhirat tambihun pepeling kang dikarepake ana ing akhirat ing dawuh iki yaiku ana ing kubur yaiku nalika ditakoni marabbuka madinuka mannabiyuka marabbuka sapa pangeranmu madinuka apa agamamu mannabiyuka sapa nabimu nuli mayit mangsuli Rabbi Allah pangeranku Allah wa dini al-Islam agamaku Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam semongso kawula iku ngajekake zikir la ilaha illallah lan angen-angen artine kalimah iki saya mancep ing atine mulane dawuh akhirat ing ayat iki ditafsiri ana ing kubur krana mayit iku sebab matine putus hubungan karo kahanan urip
ing donya lan mlebu ana ing hukum-hukum akhirat. Ampun titik iki. Alhasil ini masih menerangkan tentang bab adzabil qabri wa syiddatihi, bab siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Diceritakan dari Amr bin Dinar, dari Syekh Amr bin Dinar itu bercerita bahwa ada seorang laki-laki di sebuah kota. Dia mempunyai seorang saudara perempuan yang hidup juga dekat dengan dia, artinya masih dalam satu kota. Singkat cerita, saudara perempuannya itu sakit keras, kemudian laki-laki tadi menjenguknya, lalu tak berselang lama saudarinya itu meninggal dunia. Lalu laki-laki itu merawat jenazahnya, membawa memandikannya dan lain sebagainya, kemudian sampailah dibawa ke kuburannya. Lalu setelah di kuburan sudah sampai, kemudian dikubur, saudarinya itu dikubur selesai, lalu pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, laki-laki tadi ingat bahwa kantong uangnya, kalau dulu kan untuk bawa uang niku kantongannya. Nah, sakniki dompet utawa tas misalkan. Riyen kantongan. Kantong kain niku. Laki-laki itu lupa kalau kantongannya itu ternyata masih tertinggal di dalam kubur. Melu kependem. Maka laki-laki itu minta tolong kepada salah satu temannya untuk membantu menggali kuburan untuk mengambil kantong uangnya. Lalu setelah menggalinya dan menemukan kantong emasnya, mau ditutup lagi ya, kuburannya mau diuruk lagi, mau ditimbun lagi, laki-laki tadi berkata, "Tanah, kamu menyingkirlah sebentar, aku mau melihat kondisi saudariku di dalam kubur, keadaannya bagaimana." Lalu kemudian apa yang menutupi luang landak atau kubur, biasanya papan itu disingkirkan. Nah, tiba-tiba api itu membara. Nah, jadi api itu menyala-nyala dari kuburnya itu. Lalu singkat cerita kemudian segera ditimbun kembali. Barang setelah ditimbun kembali, kemudian pulang mendatangi ibunya, lalu bertanya, "Wahai ibu, saya tadi datang ke kuburannya saudari saya untuk mengambil kantong uang, dan ternyata keadaannya kuburnya tadi itu membara, menyala-nyala api. Tolong Bu, ceritakan padaku amalan saudariku itu apa semasa hidupnya." Lah kemudian ibunya berkata, "Apa perlunya kamu bertanya, saudarimu sudah mati, tidak perlu kamu tanyakan." Lalu laki-laki tadi, "Bukan begitu Bu, saya penasaran saja, amal perbuatannya saat masih hidup itu apa? Kok kuburannya menyala api?" Ya, penasaran saja. Akhirnya ibunya terpaksa menjawab, "Oh, saudarimu itu saat hidupnya itu sering mengakhirkan sholat. Dan saudarimu kalau sholat itu sesucinya tidak sempurna. Dan saudarimu sukanya datang ke rumah tetangga-tetangga mencari info-info, mendengarkan info-info untuk
ceritakan kepada musuh dari tetangga tersebut. Artinya mencari info untuk bahan mengadu domba. Untuk bahan mengadu domba. Nah, itulah mengadu domba adalah sebab dari siksa kubur. Maka barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah menjauhi adu domba dan menjauhi segala dosa-dosa agar selamat dari siksa kubur dan mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman itu ucapan yang sangat tetap, dengan ucapan yang istiqomah yang tetap baik saat di dunia maupun di akhirat, artinya di dalam kubur. Alhasil ini cerita, ini hikayah itu mengandung hikmah macam-macam, ya, mengandung hikmah macam-macam, ya, hikmah macam-macam. Hikmah yang pertama itu tadi kan laki-laki itu, penyebab laki-laki tadi menggali kubur kembali itu tujuannya untuk mengambil uang dirhamnya yang tertinggal di dalam kubur. Maka diterangkan dalam kitab-kitab fikih, menggali kubur itu hukumnya haram kecuali ada beberapa alasan. Jadi kalau alasannya tidak tepat, dengan ngeduk kuburan, kuburan kok dikeduk, digali lagi, itu hukumnya haram. Nggak boleh ya, haram, karena itu hadku hurmatil mayit, itu merusak kehormatannya mayit, maka tidak boleh. Jadi menggali kubur kembali tidak boleh kecuali ada beberapa alasan yang dibolehkan. Alasan yang pertama itu mayit dikubur tidak menghadap kiblat. Ya, jadi kalau dikubur tidak menghadap kiblat, maka wajib digali kembali kemudian dihadapkan ke kiblat, kecuali sudah busuk atau hancur, tidak perlu harus bosok atau hancur ngadep ke piye, itu tidak perlu dikeduk kembali, asalkan mayitnya masih utuh dan posisi nguburnya tidak menghadap kiblat, maka wajib digali kembali kemudian dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, itu boleh menggali kubur lagi karena ingin menyelamatkan bayi yang ada di kandungan mayit, ya. Misalkan ada orang wanita hamil meninggal, sekarang kondisional atau mungkin tergesa-gesa, tidak mengecek bayi di kandungannya itu hidup atau mati. Nah, kemudian dikubur, nah ternyata prediksinya bayinya itu masih hidup, maka wajib digali kembali demi menyelamatkan bayi yang ada di perut mayit. Dan selanjutnya itu boleh menggali kubur apabila demi mengambil harta yang tertinggal bersama mayit. Contoh misalnya panjenengan ngubur barang jenengan iku duit akeh, misalnya ngubur karo ngantongi duit pirang-pirang jutaan, panjenengan mlebu kubur melu-melu mendem duitnya tiba ngeceblok barang ngono diuruk, atau jenengan membawa jam tangan atau barang berharga apa lainnya itu tertinggal di dalam kubur bersama mayit, maka itu boleh diambil dengan menggali kubur lagi. Kalau misalkan jenengan ikhlas ke ora diambil, ya ndak apa-apa, mboten napa-napa. Tapi itu boleh karena harta. Lah maka di kisah ini laki-laki ini ternyata menggali kubur saudarinya
ya, menggali kubur saudarinya karena mengambil uang hartanya, yaitu berupa uang dirham. Ya, itu hikmah yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya, hikmah selanjutnya di sini ya, bahwa tadi ibunya itu berkata kan, apa perlunya kamu menanyakan apa yang dilakukan saudarimu, toh nyatanya ia sudah meninggal ya. Ini maksudnya adalah sebisa mungkin kula panjenengan itu menyimpan aib-aib dan keburukan mayit ya. Misalkan aib apa mayit itu punya aib apapun, punya keburukan apapun, ya sudah disimpan saja, tidak perlu diceritakan, tidak perlu diungkit-ungkit ya, sudah. Selanjutnya, hikmah selanjutnya tadi, ini penyebab mayit saudarinya tadi, penyebab saudarinya itu disiksa dalam kubur berupa api yang menyala-nyala ya, itu kan membakar si mayit tadi. Itu kenapa disiksa dalam kubur? Kalau di cerita ini, hikayah ini, itu alasan ibunya pertama ketika terpaksa menceritakan perilaku anak putrinya kan, berarti saudari perempuannya, berarti anak perempuannya, itu menceritakan perilaku saat hidupnya, yaitu satu, sering mengakhirkan sholat. Sering mengakhirkan sholat itu sholat tidak pada waktunya. Usolli fardal duhri ma'al asri, usolli fardal subhi ma'al duhri, usolli fardal maghribi ma'al isya'i. Artinya sholatnya itu keluar atau di luar waktunya ya, di luar waktunya. Ini ojo sering-sering gitu. Ojo sering-sering, sering-sering itu bisa menyebabkan apa? Azab kubur ya, itu yang pertama. Karena sholat itu mempunyai waktu-waktu sendiri ya, ketika waktu tersebut itu waktu sholat itu sudah lewat, maka sudah tidak bisa kembali lagi. Contoh misalkan waktu isya sekarang itu bukan waktu isya kemarin dan bukan waktu isya yang akan datang. Maka ketika sudah lewat ya sudah, haknya waktu itu akan hilang ya. Nah, cuman saja kalau panjenengan nak wis keblabasan ta salat kan wajib nyauri itu kan salatnya, tapi hak waktunya kan sudah nggak bisa dikejar lagi ya, karena sudah lewat. Maka hak waktu itu mempunyai hak-hak yang mana kalau panjenengan wajib menetepi haknya waktu tersebut. Misalnya waktu maghrib ya punya hak disolati maghrib. Ketika wis keliwat maka haknya waktu tidak bisa diulang kembali. Walaupun kalau panjenengan tetap kewajiban maudhoni kan, tapi haknya waktu kan, makanya setiap waktu sering kalau sampai akhir dalam 24 jam sehari semalam pinten 24 jam itu kelak di akhirat itu dirupakan berupa kamar-kamar. Berarti setiap hari 24 jam kalau panjenengan itu punya kamar 24 kali umure kalau panjenengan piro. Lah maka ketika jam-jam tersebut tidak digunakan ibadah, tidak digunakan amal sholih, maka kamar tersebut itu gelap gulita, nggak ada lampunya, nggak ada penerangannya. Tapi kalau digunakan untuk amal ibadah, walaupun hanya secuil, itu ada lampunya. Apa malah ibadahnya gede, lampunya gede. Contoh misalkan jenengan jam 7, jadi jam 6 sampai jam 8 berarti ada jam 7 lah, 1 jam.
Dalam 1 jam panjenengan gawe ibadah terus, maca Quran, sholat sunnah misalkan, sehingga 1 jam tadi itu full buat ibadah, itu kelak yang menjadi lampu yang besar sekali. Tapi panjenengan 1 jam itu cuman dibuat ibadah itu 5 menit, berarti ya lampunya kelip-kelip ya, kelip-kelip ya. Makanya jam-jam sing kula panjenengan lewati iman-iman, walaupun jenengan iku digawe zikir, buatlah zikir ya. Misalkan baca subhanallah, subhanallah 2 kali aja lah, itu lumayan ada lampunya. Kalau tidak, itu gelap gulita, apalagi dibuat maksiat lagi. Seperti itu ya. Maka kembali lagi, itu waktu punya hak untuk kita, tetapi haknya yaitu dibuat apa? Ibadah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun jadi penyebab disiksa kubur wanita atau anak perempuannya ibu tadi, saudara perempuannya laki-laki tadi, penyebab pertama adalah sering mengakhirkan sholat. Artinya sholat tidak pada waktunya. Yang kedua, wala tusalli bi thaharatin tamatin. Penyebab siksa kubur yang kedua adalah sholatnya tidak sempurna di dalam bersuci. Artinya saat ibadah, saat sholat itu tidak suci sempurna. Maksudnya tidak suci sempurna bagaimana? Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, dan harus juga tidak boleh terkena najis. Contoh misalkan, panjenengan okelah sudah, misalkan mandi besar sudah, wudhu juga sudah. Mandi besar kan menghilangkan hadas besar, terus wudhu kan menghilangkan hadas kecil. Tapi sayang jenengan pakaiannya kena najis, ya, maka sholatnya juga tidak sah. Ya. Ini penyebab siksa kubur. Makanya kemarin pernah diterangkan bahwa kanjeng Nabi Daud, inna amata adzabil qabri minal bauli. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan air kencing. Jenengan kencing nyiprat-nyiprat, ceweke ora kena, nyiprati awake, nyiprati pakaiane gawe salat. Sah boten? Boten gitu ya. Nah, itu maksudnya bersuci tidak sempurna. Jadi bisa jadi ketika mandi besarnya tidak tuntas, wudhunya tidak sempurna ya, dan bisa terkena najis-najis badan atau pakaiannya, kemudian dibuat dibuat sholat. Paham ya? Paham. Jadi itu sholat, harus tahu bahwa sholat itu harus keadaan suci, baik suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis. Makanya ketika kula panjenengan sholat itu wajib pakaiannya suci dari najis, tempat yang dibuat sholat juga bersih dari najis, sehingga tidak boleh dan tidak sah sholat di kamar mandi misalkan. Mangi kurang gon nggih, sholat kok ning toilet itu penuh najis napa mboten? Tidak boleh. Itu yang kedua, penyebab siksa kubur yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyebab siksa kubur wanita tadi itu yang ketiga, wanita tadi itu senangnya adu domba, namimah. Dia mencari info ke orang yang bertikai atau mencari info ke tetangganya, kemudian dijual ke orang lain info tadi. Jadi kabar si tetangganya itu dijual, terus dikatakan atau dibilangkan kepada
orang lain sing berpotensi napa terjadi adu domba ya, adu domba ya, adu domba niku kathah napa mboten kathah nggih kathah. Dadi mencari aib-aib orang lain kemudian diceritakan orang lain ya, atau apalagi membuat berita palsu untuk mengadu domba ya. Jare Pak Paimin sampeyan ki ngene ya, sing diceritani kan tersinggung, Paimin kurang ajar, kapan aku ngono, kan namanya adu-adu padahal ora wonten misalkan Paimin karo Pak Ijo nah, iku jenengan cerita ning Pak Ijo, aku kemau ketemu Pak Paimin. Paimin ngomongke sampean ki jare tukang mutil misalkan. Sampean tukang ini itu. Pak Ijo ini jengkel ku namanya adu-adu nggih, mengadu domba. Lah itu menjadi penyebab adzabil qabri, menjadi penyebab disiksanya seseorang dalam kubur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna sulusa adzabil qabri minan namimah. Sesungguhnya sepertiga penyebab siksa kubur adalah adu domba. Kebanyakan disiksa dalam kuburnya itu sepertiga penyebabnya adalah karena adu. Berarti kathah nggih wong sing senenge adu domba. Iku kata Kanjeng Nabi, inna sulusa adzabil qabri minan namimah. Sehingga masalah adu domba ini ada sebuah hikayah, sebuah kisah di zaman Nabi Musa. Mungkin jenengan nate mirang ya. Jadi Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel itu saat itu mengalami paceklik, tidak lama turun hujan. Sehingga Nabi Musa mengajak kaumnya untuk sholat istisqa ya, sholat meminta hujan. Lah saat sholat istisqa berkali-kali itu kok enggak hujan-hujan. Ya, sholat pertama istisqa enggak hujan, kedua enggak hujan, terus enggak hujan. Kemudian Nabi Musa niku kalimullah, rasul sing dadi gelar kalimullah, dia matur ning Gusti Allah. Gusti, kenapa kita sholat istisqa jenengan kok mboten kersa nurunke hujan? Nah, kemudian dijawab karo Gusti Allah, ya karena di dalam kaummu itu ada orang yang sukanya namimah, senenge adu. Itulah penyebab sholat istisqa-nya tidak moncer, tidak manjur. Karena yang ikut sholat di kaum Bani Israel yang ikut sholat itu ada orang yang senangnya namimah, senangnya adu domba. Kemudian Nabi Musa bertanya, itu siapa Gusti? Niku sinten tiyange, mangke tak usire, mangke tak tempilingane misalkan, mangke tak senenane, itu siapa? Kemudian Allah jawab, piye to Musa, aku ki nglarang adu-adu, lah nek tak critake wong ya aku padha adu-adu jare Gusti Allah. Kalau tak ceritakan siapa orangnya, nah sama juga aku yang ngadu domba kamu dengan orang itu. Udah katakan ke umatmu ya, ke kaummu, suruh tobat ya. Nah, itu jadi kemudian Nabi Musa akhirnya terus khutbah di kaumnya, terus mengatakan penyebab kita semua tidak segera diberi hujan karena di antara kita ada orang yang senangnya namimah, senangnya adu domba. Maka siapapun yang adu domba sekarang juga harus taubat agar sholat istisqa-nya itu bisa mandi, bisa hasil ya.
Lalu setelah yang merasa, kalau Nabi Musa ngomongnya siapapun yang senangnya namimah harus tobat, tidak menyebut oknum. Ya. Makanya rawan nak nyebut oknum, ya. Kalau nyebut oknum itu bahaya. Ya. Karena apa? Karena mengingatkan orang itu kalau menyebut oknum, orang yang merasa diingatkan tidak akan taubat, malah akan dendam. Contoh misalkan dengan saat ceramah, pidato atau khutbah ingin mengingatkan si A nyebut oknum, walaupun si A itu benar-benar salah, tapi kalau cara mengingatkannya itu di muka umum seperti itu tidak akan berhasil, ya. Malah justru menanamkan bibit permusuhan, ya. Maka cara cara mengingatkan ya datangi, kalau berani datangi empat mata, ya, face to face, hadap-hadapan muka, datangi terus diomongi kalau berani. Cara berani ya mengingatkan secara umum seperti tadi Nabi Musa, siapapun yang suka namimah, suka adu-adu harus bertobat karena menjadi penyebab sholat istisqonya tidak manjur, tidak dikabul, tidak diijabahi oleh Allah. Kemudian yang merasa ahli namimah itu kemudian bertaubat, dan akhirnya Allah memberikan hujan, ya. Allah menurunkan hujan setelah Nabi Musa dan kaumnya sholat istisqa, setelah orang yang ahli namimah itu bertaubat. Nah itulah jadi salah satu penyebab dari disiksanya seseorang dalam kubur adalah namimah. Maka untuk kita hendaklah menjaga jangan sampai seneng jadi tukang adu-adu, ya. Dan lagi penyebab dari disiksanya kubur lainnya adalah dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain hendaklah kula panjenengan menjauhi dosa apapun, jangan dilakukan, karena itu yang rugi niku rugi sendiri. Karena napa? Karena sing nglakoni nggih, makin kubure ya disiksa dhewe. Allah memiliki dalile firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, ucapan yang lantang, yang tetap saat di dunia dan saat di akhirat. Maksudnya berikutnya, jadi orang-orang mukmin yang ahli amal solih, amal ibadah, syukur-syukur, dawam ke zikir la ilaha illallah, ditafakuri, kemudian makna dari la ilaha illallah itu meresap sehingga menjadi keyakinannya tambah mantap. Itu manfaatnya saat di dunia itu dijaga oleh Allah. Saat kedatangan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, itu bisa membawa iman. Maksudnya ngaten, bisa membawa iman. Dan ketika fil akhirah, di akhirat, lah kubur ini adalah awalul akhirat. Kubur adalah pembukaan dari akhirat, dan akan ditetapkan Allah saat dikubur. Ketika ditanya malaikat mungkar nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu, bisa menjawab Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Warwalan nyeritakake Al-Barra ibnu Azibin, sapa Barra bin Azib, sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
annahu ing setuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa nabi ida suila tatkalane den takoni al muslimu sapa wong Islam fil qabri ing dalem kubur fayashhadu mongko nyekseni sapa muslim an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an la ilaha illallah an kelawan setuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna muhammadan dan setuhune nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah fadzalika mongko utahi mengkono syahadah qauluhu ta'ala iku dawuhe Allah ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yakunu lan ono at-tasbitu apa panetepane Allah fi salasati ahwalin iku tetep ing dalem telu pira-pira tingkah liman iku tetep keduwe wong kana kang ana sapa man mukminan iku mukmin mukhlishon tur ikhlas muti antur taat lillahi ta'ala marang Allah ta'ala ahadua utawi salah sijine salasah fi hali muayanati malakil mauti iku ing dalem tingkah ngawasine malaikat pati wasani utawi kang kaping pindho fi hali suali mungkarin iku tetep ing dalem nalikane den takoni malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir wasalitu utawi kang kaping telu fi hali sualihi iku tetep ing dalem tingkah oleh den dangu mukmin indal muhasabati ing dalem nalikane pemeriksaan amale yaumal kiamati ing dalem dina kiamat pun kemarin diriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda idza su'ilal muslim ketika seorang muslim itu ditanya malaikat mungkar nakir di dalam kubur maka orang muslim itu bisa bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun abduhu wa rasuluh itulah maksud yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah itu maksud dawai Allah ayat yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu ucapannya itu artinya orang muslim, orang mukmin itu bisa mengucap dengan tegas, menjawab dengan tegas ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir di dalam kuburan ya. Misal malaikat mungkar nakir bertanya marrobuka langsung menjawab Allah wa man nabiyuka nabimu siapa Muhammad agamamu apa Islam tapi kalau orang saat hidupnya tidak muslim tidak mukmin ketika ditanya malaikat mungkar nakir marrobuka apa wa ma dinuka apa agamamu apa waman nabiyuka nabimu sapa apa gedik wae karo malaikat mungkar nakir ya tidak diberi kaulis sabit itu ucapan yang tetap maksudnya bisa menjawab dengan jelas pertanyaan malaikat mungkar
mungkar nakir. Lah, maka berkaitan dengan qaulits tsabit, ucapan yang tetap bagi orang muslim, orang mukmin itu ada 3 tempat ya, ada 3 keadaan. Yaitu bagi orang mukmin, orang muslim, orang mukmin yang ikhlas dan ahli taat. Jadi orang sudah mukmin, muslim mukmin, terus ikhlas, terus ahli taat. Itu kelak ya akan diberi 3 hal ini, ditetapkan lisannya itu untuk bisa menjawab 3 hal ini. Yang pertama fi hali muayyanati malakil mauti. Yang pertama saat berjumpa dengan malaikat Israel. Artinya saat malaikat Israel datang mencabut nyawanya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, membawa iman. Nyuwun sewu kathah tiyang ketamun malaikat Israel mencabut nyawanya tidak membawa iman, itu kathah nggih, enggak bisa membawa iman ya. Makanya kanjeng Nabi dawuh teng setunggalipun hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya meninggalkan dunia, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, bisa masuk surga. Artinya saat malaikat Israel mencabut nyawanya, ucapan terakhirnya adalah ora aduh atau sambat-sambat kelingan anak bojone ora, tapi la ilaha illallah. Jadi meninggalkan, berpisah dari jasadnya, roh ini berpisah dari jasadnya sambil membawa la ilaha illallah. Nggih mugi-mugi kula sering ndonga kula kan urzukna indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Itu artinya ya Allah berikan rezeki kepada kami ketika tiba saat ajal kami bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dengan amin ngoten nggih. Amin nggih. Jadi saat meninggalkan jasad ini, dunia ini, sambil membawa la ilaha illallah, itulah qaulits tsabit, ucapan yang tetap yang pertama. Yang kedua, fi hali su'ali mungkarin wa nakirin, saat ditanya malaikat mungkar nakir di kuburan. Nggih. Makanya sering para mudin-mudin nak cara nggen kula, nak mriki nggih roes-roes nggih, iku nak pas ngubur mayit iku dikai bocoran ya. Misalkan Pak mayite Pak Paijan, wahai Paijan, sliramu saiki wis manggon ana ing alam kubur. Sedilek meneh sliramu bakal ditekani makhluk sing begirisi, sing medeni, tapi aja wedi ya. Sebab kuwi padha-padha kaulane Gusti Allah. Yen makhluk mau lanakoi marrobuka, sapa pangeranmu? Jawaban kanthi tegas, Allahu Rabbi, pangeranku Gusti Allah. Lan nalika dipindhoni waman nabiyuka, sapa nabimu? Jawab, nabiku Nabi Muhammad. Terus biasanya dikai bocoran. Tapi niku mung istihad saja, ikhtiar saja. Yang bisa menetapkan, bisa menjawab itu ya imannya itu sendiri. Makanya ketika seorang keluar dari dunia bisa membawa iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis bisa jawab. Tapi nak orang gowo ya tidak bisa jawab, walaupun dituturi karo Pak Mudi ini sampai jelibet ya ora iso jawab, mati orang gowo tidak membawa iman ya. Itu yang kedua. Jadi saat ditanya malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, apa agamamu ya, siapa nabimu, imammu apa dan lain sebagainya, itu bisa menjawab, ucapannya itu tetap qaulits tsabit. Yang ketiga, fi hali su'alihi indal muhasabati yaumal qiyamah. Yang ketiga, ketika ditanya
kelak di hari kiamat saat hisab, ya. Saat hisab itu ditanya, di hari hisab besok di hari kiamat itu ada yaumul hisab, hari dihitung-hitung amalnya. Nah, ini bagi orang mukmin yang ikhlas, yang ahli taat bisa menjawab, karena orang mukmin itu menggunakan apapun nikmat Allah untuk mengabdi kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita koi, kamu punya tubuh buat apa? Tak buat sholat misalkan ya. Kamu punya tangan buat apa? Ngamplengi koncone ya boten nggih. Niku tak buat maringi sedekah. Kamu diberi kaki buat apa? Buat bal-balan, boten, dibuat melangkah ke majelis taklim, dibuat melangkah ke masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kelak akan ditanya semua orang, setiap orang ditanya Allah, dihisab Allah semua nikmat yang diberikan saat di dunia, ya. Diberikan nikmat-nikmat tadi akan ditanya, dihisab. Kamu diberi anak istri, kamu apakan? KDRT misalkan, ya dikebut misalkan. Diberi ilmu buat apa? Untuk pinter-pinteran misalkan, ya disalah ya. Jadi tidak bisa menjawab. Kalau orang mukmin bisa menjawab dengan jelas apa-apa. Kelak di yaumul hisab bisa menjawab dengan jelas ketika ditanya nikmat-nikmat yang telah diberikan tentu di dunia. Nikmat apapun itu tetap ditanya. Tubuh adalah nikmat. Kelak ditanya dibuat apa. Kesehatan nikmat, dibuat apa. Harta nikmat, dibuat apa, dan lain sebagainya. Pripun keterangan selanjutnya insyaallah wonten ing pertemuan sing ajeng iki. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li dzawil haqqi alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wala hamman illa farajtah wala makruban illa nafastah wala maridun illa syafaitah wala dainan illa ataitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an thayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah
ارزقنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنا ما مضى يا واسع الكرم